Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewo Nyoman Rai Indra Prayoga, NIM 17621211010 dari kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktek kerja lapangan saya yang berjudul Perencanaan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Ubud, Gianyar, Bali. Latar belakang. Terdapat 3 poin di dalam latar belakang ini, yaitu yang pertama adalah untuk dapat terjun ke dunia kerja, setiap mahasiswa harus memiliki keahlian sesuai bidang yang digelutinya. Karena banyak sekali hal yang menjadi hambatan atau masalah bagi seseorang yang belum memiliki pengalaman kerja untuk terjun ke dunia pekerjaan. Seperti ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus belum tentu sama dengan praktek kerja di lapangan. Yang kedua, perkuliahan di bidang arsitektur tidak akan lepas dari praktek turun langsung ke lapangan. Walaupun secara teori sudah banyak ilmu yang didapat, tetapi prakteknya masih banyak ilmu yang belum didapat guna menghadapi dunia kerja. Pelaksanaan praktek kerja lapangan ini diharapkan agar mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang didapat pada perkuliahan. Melalui praktek kerja lapangan, mahasiswa dituntut agar memiliki pengalaman kerja dan bekal di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, kesempatan praktek bagi mahasiswa untuk dapat mengadakan studi perbandingan atau pengamatan dari teori yang didapat di bangku kuliah dengan hal-hal yang menyangkut teknis lapangan. Yang ketiga adalah pelaksanaan kerja praktek di PT Arsa Cipta Rencang Terpadu pada proyek Perencanaan Rumah Sakit Ibu dan Anak di Ubud, Gianyar. Praktek kerja lapangan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 Juli 2020. Dalam kerja praktek ini, kegiatan yang dilakukan bersifat teknis, yakni mengenai pekerjaan proyek atau time schedule, pengerjaan skematik desain berupa master plan, site plan, denah, tampak, potongan, detail, dan perspektif 3 dimensi. Tujuan yang pertama, mengenal dan berperan dalam proses perencanaan suatu proyek dari awal hingga selesai pada suatu konsultan perencana. Yang kedua, mengenal berbagai unsur yang terlibat dalam proses perencanaan. Yang ketiga, mengenal berbagai struktur organisasi dalam proses perencanaan. Dan yang terakhir, mengenal tugas, wewenang, dan tanggung jawab orang yang terlibat dalam proses perencanaan. Sasaran agar mahasiswa memahami cara pengelolaan perencanaan proyek rumah sakit ibu dan anak di perusahaan Arsa Cipta Rencang Terpadu, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Manfaat penulisan bagi mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, proses, dan wawasan dalam proses perencanaan suatu proyek. Yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan dan perancangan suatu proyek. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan dan membandingkan teori yang didapat pada perkuliahan dengan praktek di lapangan. Bagi konsultan, perusahaan akan mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa yang sedang melakukan kerja praktek lapangan di perusahaan yang bersangkutan. Bagi institut perguruan tinggi, dapat mencetak lulusan yang berpengalaman dan mampu bersaing dalam bidang perencanaan suatu proyek, dan dapat menjalin kerjasama yang baik dengan konsultan perencana. Yang terakhir, bagi pembaca, penulis dapat memberikan masukan kepada pembaca berupa proses suatu perencanaan dan perancangan dalam sebuah proyek berdasarkan cara kerja dan masalah-masalah yang terdapat dalam proses perencanaannya. Ruang lingkup. Ruang lingkup dari pembahasan laporan praktek kerja lapangan ini mencakup dari proyek perencanaan rumah sakit ibu dan anak di Ubud, Gianyar, Bali, baik secara teknis maupun non-teknis. Metode. Yang pertama ada studi literatur, yaitu metode pengumpulan data secara literatur seperti contohnya data-data yang didapatkan di internet mengenai perencanaan suatu bangunan. Yang kedua ada studi lapangan, yaitu terjun langsung di dalam perusahaan atau konsultan perencana yang bersangkutan yang mengerjakan proyek yang dimaksud. Gambaran umum proyek. Proyek rumah sakit ibu dan anak yang berlokasi di Mas Ubud merupakan sebuah proyek perencanaan sebuah rumah sakit ibu dan anak yang akan dibangun di Mas Ubud, Gianyar. Rumah sakit ibu dan anak Ubud ini berlokasi di Jalan Cok Rai Pudak, Mas Ubud, Gianyar. Jarak dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sekitar 50 menit, jarak menuju pusat kota Denpasar sekitar 35 menit, dan jarak menuju pusat pariwisata di Ubud kurang lebih sekitar 7 menit. Luas bangunan dari proyek ini adalah yang pertama ada luas lahan 2.738 meter persegi, luas lantai basement 6.664 meter persegi, luas maksimal bangunan 6.720 meter persegi, dan luas ruang terbuka
1394 meter persegi. Perencana dari proyek ini adalah PT Arsa Cipta Rancang Terpadu. Ruang lingkup dan jenis pekerjaan. Yang pertama ada preliminaries product, yaitu meliputi site plan, layout plan, elevation, dan art impression. Penyusunan time schedule merupakan urutan kegiatan yang disusun secara sistematis mengenai pekerjaan dan waktu yang diperlukan dalam pengerjaan suatu proyek. Yang terakhir ada sketsa desain yang meliputi pradesain, desain, dan detail desain. Gambaran umum konsultan perencana. PT Arsa Cipta Rancang Terpadu didirikan di Bali tanggal 5 Desember 2018 dengan akte notaris nomor 23 tanggal 17 Juli 2018 pada notaris Ida Ayu Putu Suryatini SH MKN di Denpasar. PT Arsa Cipta Rancang Terpadu telah ikut ambil bagian dalam pelayanan jasa konsultasi konstruksi. Proses mendapatkan proyek. Secara umum proses mendapatkan proyek dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama ada seleksi umum, merupakan metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka. Lalu yang kedua ada seleksi sederhana, merupakan metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbatas. Yang ketiga ada penunjukan langsung, merupakan metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk satu penyedia barang atau jasa yang didasarkan pada kepercayaan dari pihak pemberi tugas kepada konsultan perencana. Lalu ada pengadaan langsung, dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultasi yang memiliki karakteristik tersendiri. Yang terakhir ada kontes atau sayembara, merupakan pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas, dan inovasi tertentu yang harga atau biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Lalu ada proses PT Arsa Cipta Rancang Terpadu mendapatkan proyek. Untuk mendapatkan proyek perorangan, biasanya penunjukan langsung dari pihak klien atau owner yang ingin bekerja sama atau menggunakan jasa konsultan perencana ini, yang biasanya dilihat dari referensi kinerja terdahulu. Lain halnya dengan mendapatkan proyek pemerintah, yang apabila nominalnya kecil, maka sepenuhnya akan diberikan kepercayaan langsung kepada pihak perencana. Sedangkan untuk mendapatkan proyek pemerintah dengan nominal nilai yang besar akan dilakukan tender pada bagian awal, dan di akhir akan dilakukan penunjukan pada pihak konsultan yang memenangkan tender tersebut. Hak dan kewajiban konsultan. Yang pertama ada hak, yaitu mendapatkan pembayaran untuk pekerjaan proyek senilai manfaat yang telah disepakati, mendapatkan acuan pekerjaan berupa TOR, menentukan desain dan spesifikasi terkait proyek, dan menentukan metode-metode pelaksanaan dan olah pikir terkait proyek. Lalu ada kewajiban, yaitu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan kesepakatan, melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap desain sehubungan kepentingan pemberi kerja, mengawal dan mengawasi fase konstruksi proyek, dan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan. Struktur organisasi. Yang pertama ada komisaris utama, yaitu Insinyur Ketut Gede Astien Supatra, IAI AA. Lalu ada komisaris IKD Pranajaya STMT IAI AA. Komisaris yang kedua Iwayan Agus Novi Darmawan STMT IAI. Dan komisaris yang ketiga Niluh Nyoman Sulastini STIAI. Hak dan wewenang dari komisaris ini, yang pertama membuat peraturan dan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan perusahaan AR Plus atau Arsa Cipta Rancang Terpadu. Yang kedua ada bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Yang ketiga memilih, menentukan, dan mengawasi pekerjaan setiap karyawan. Yang keempat menyetujui anggaran tahunan perusahaan. Dan yang terakhir melaporkan kegiatan perusahaan kepada komisaris. Lalu ada direktur, yaitu Made Gede Suryanata STIAI, dengan hak dan wewenang, yaitu yang pertama melakukan pengawasan dan review atas kebijakan perusahaan dan jalannya perusahaan. Yang kedua memberikan advice kepada direksi bersesuaian dengan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga menghadiri dan memprakarsai RUPS atau rapat umum pemegang saham. Yang keempat membahas dan mengesahkan berbagai kebijakan-kebijakan terkait direksi dan aksi korporat. Dan yang terakhir menerima, membahas, dan mengesahkan laporan tahunan perusahaan. Pedoman pelaksanaan perencanaan.
pengumpulan data dan penyusunan TOR. Yang pertama ada pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan datang langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sekitar site dan mengukur luasan site. Pada tahap ini PT Arsa Cipta Rancang Terpadu bekerjasama dengan surveyor sehingga dapat menghasilkan luasan site yang akurat. Setelah proses pengukuran site, selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses mendesain dan pembuatan gambar kerja oleh pihak PT Arsa Cipta Rancang Terpadu. Yang kedua ada metode pengumpulan data sekunder. Pada data sekunder ini merupakan data literatur yang meliputi peraturan-peraturan pembangunan daerah setempat, Permenkes, dan artikel-artikel terkait yang dapat membantu dalam proses mendesain. Time schedule perencanaan RSIA Ubud. Time schedule proyek ini dijelaskan dalam kontrak bahwa waktu pengerjaan perencanaan yaitu selama 6 bulan. Dari time schedule proyek ini terdapat dua tahapan, yaitu penyesuaian pekerjaan perencanaan meliputi konsep desain RSIA, desain arsitektur RSIA, desain struktur RSIA, desain MEP RSIA, image impression, rencana anggaran biaya, dan spesifikasi teknis yang diselesaikan selambat-lambatnya 120 hari kalender. Dan tahap kedua merupakan tahap pengesahan yang meliputi gambar IMB, laporan struktur, dan laporan MEP yang diselesaikan selambat-lambatnya 60 hari kalender. Keterlambatan terjadi pada saat konsep desain RSIA dikarenakan efek pandemi. Lalu ada organisasi proyek dan mekanisme proyek. Organisasi proyek meliputi owner, konsultan perencana, tim leader, mahasiswa KP, dan tenaga ahli. Lalu ada mekanisme proyek. Untuk mekanisme proyek seringkali dilakukan dengan metode evaluasi akhir yang biasanya dilakukan setiap hari. Khususnya setiap mengambil pekerjaan proyek ini dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi akibat ketidaksamaan desain seperti yang sudah direncanakan, dan terkadang memunculkan ide-ide baru yang biasanya melengkapi solusi akan masalah yang dihadapi sehingga keberlanjutan dari jalannya tahap perencanaan ini dapat berjalan dengan baik. Koordinasi dan prosedur pengambilan keputusan. Yang pertama ada intern antara bagian organisasi. Koordinasi intern dengan staf-staf dari PT Arsa Cipta Rancang Terpadu yang mengerjakan proyek Rumah Sakit Ibu dan Anak yang berada di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud Gianyar ini dilakukan setiap hari oleh Bapak Made Gede Suryanata STIAI selaku penanggung jawab perusahaan dan sekaligus sebagai prinsipal arsitek. Tujuan dari koordinasi intern ini untuk memantau progres kemajuan pekerjaan gambar yang dikerjakan oleh tim yang terlibat dalam proyek ini. Pada tahap ini dilakukan rapat rutin, yaitu dalam seminggu dilakukan rapat 2 kali yang melibatkan pihak owner representatif yang kebetulan juga selaku tim business development. Setelah itu akan dilakukan presentasi dengan pihak owner. Yang kedua ada ekstern antara pihak lain yang terkait. Mengkonfirmasi hasil pekerjaan yang dirasa kurang dan memiliki kendala yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak, sehingga dibutuhkan koordinasi secara ekstern untuk mendapatkan solusi di dalam pengerjaan proyek Rumah Sakit Ibu dan Anak yang berada di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud Gianyar ini. Koordinasi dengan pihak yang terkait di sini biasanya dilakukan 2 kali dalam seminggu. Pengelolaan studio perencanaan dan perancangan. Untuk pengelolaan kantor di PT Arsa Cipta Rancang Terpadu merupakan seluruh properti bukanlah hak milik secara keseluruhan dikarenakan bangunan yang ditempati sebagai kantor saat ini merupakan bangunan yang fungsi sebenarnya adalah sebagai rumah tinggal. Namun untuk sementara waktu, dalam masa penyewaan dialihfungsikan sebagai kantor yang juga merupakan studio utama bersama. Seluruh fasilitas di dalamnya dapat digunakan dan difungsikan dengan maksimal dan juga telah terdapat beberapa furniture yang juga merupakan bagian dari fasilitas penyewaan rumah ini. Dalam pengelolaan kantor di sini saya tampilkan dalam bentuk denah dan warna yang menyesuaikan dengan fungsi dan nama ruang. Yang pertama, ruangan yang berwarna hijau itu merupakan ruang rapat, ruangan yang berwarna biru merupakan ruang studio, ruang berwarna kuning merupakan ruang direktur, dan ruang berwarna merah itu merupakan ruang prinsipal arsitek. Pengendalian produk rancangan. Yang pertama ada pengendalian waktu. Untuk dapat dikendalikan dengan baik, digunakan manajemen waktu dalam bentuk sistem penjadwalan yang telah ditentukan setiap aktivitas proyek yang dikerjakan. Secara keseluruhan dalam pekerjaan proyek pada umumnya tidak memungkinkan ketepatan waktu sesuai dengan
yang dijadwalkan. Apabila terjadi hal yang serupa, maka biasanya tenggang waktu yang diberikan atau keterlambatan dalam proses pengerjaan biasanya ditentukan langsung dan dicantumkan dalam kontrak perjanjian kerja yang disepakati bersama klien. Lalu ada pengendalian mutu. Dalam pengendalian mutu, pekerjaan biasanya menjadi hal yang utama dan terpenting karena merupakan salah satu potensi yang dapat memberikan respon positif terhadap pihak PT Arsa Cipta Rancang Terpadu. Maka dari itu, biasanya dari prinsipal arsitek mengawasi secara langsung dan secara berkala dalam semua pekerjaan yang terkait dengan seluruh proyek yang dikerjakan. Lalu ada pengendalian biaya. Untuk pengendalian biaya di sini hanya untuk meminimalisir biaya jika ada masalah atau kekurangan. Lalu ada optimalisasi waktu. Untuk pemberlakuan waktu kerja yang selama ini telah diterapkan terbilang cukup efektif karena dilihat dari penyelesaian setiap proyek dapat diselesaikan dengan maksimal. Namun pada hari tertentu terutama saat mendekati deadline, ada hal yang tidak diinginkan terjadi terutama pada penyelesaian gambar atau pekerjaan, maka diberlakukan jam lembur agar dapat seluruh pekerjaan terselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada optimalisasi mutu. Mutu yang optimal biasanya dapat memberi dampak positif pada pihak konsultan. Semua hal tersebut merupakan apresiasi dari kinerja staf maupun seluruh pihak yang terkait terlebih dalam menangani semua proyek yang telah dikerjakan dan mampu untuk diselesaikan. Dan yang terakhir ada optimalisasi biaya. Untuk pengoptimalisasian biaya, biasanya dibutuhkan manajemen keuangan yang baik terutama untuk mengatur gaji pegawai, biaya maintenance, dan biaya perlengkapan yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek. Semua itu di luar dari biaya akomodasi apabila dilakukan survei yang jangkauannya mungkin membutuhkan waktu lebih lama dan jarak yang jauh, sehingga membutuhkan biaya yang lebih. Lalu ada strategi penampilan identitas. Strategi penampilan identitas dalam PT Arca Cipta Rancang Terpadu biasanya menggunakan logo yang telah ditetapkan sebagai identitas utama yang dapat menampilkan ciri khas dari perusahaan. Hal ini biasanya tercantum dalam sejenis keluaran yang biasanya digunakan pada gambar perencanaan dan kop surat administrasi. Tahap konsep prarencana. Pada tahap ini akan dimulai dengan melakukan analisa terhadap data-data dan informasi yang diberikan oleh owner, untuk selanjutnya akan ditransformasikan ke dalam bentuk desain. Dalam tahap ini, dilakukan beberapa kali meeting dengan owner untuk menggali informasi dari kebutuhan yang diinginkan klien. Hasil dari meeting ini berupa luasan bangunan dan jenis ruang yang selanjutnya akan dilanjutkan dalam proses desain oleh pihak konsultan. Setelah mendapatkan kebutuhan luasan bangunan, lalu akan dituangkan ke dalam bentuk sketsa yang menggambarkan tentang penempatan blok plan. Lalu dilanjutkan dengan pengerjaan gambar master plan, dan selanjutnya akan dilanjutkan pengerjaan gambar denah fase 2 bangunan rumah sakit ibu dan anak ini. Berikut merupakan kebutuhan ruang pada setiap lantai bangunan. Untuk lantai 1, terdapat ruang kantor staf, toilet, ruang pertemuan, ruang pimpinan. Dan lantai 2, terdapat ruang rawat inap VIP, rawat inap kelas 1, rawat inap kelas 2, dan rawat inap kelas 3. Untuk di lantai 3, terdapat ruang rawat inap VIP, ruang rawat inap kelas 1, ruang rawat inap kelas 2, dan ruang rawat inap kelas 3. Untuk lantai 4, terdapat ruang rawat inap eksekutif dan ruang rawat inap presidensial. Tahap pengembangan rancangan. Setelah tahap evaluasi selesai, hasil report dari owner RSIA mendapatkan beberapa evaluasi. Seperti pada lantai 1, bangunan fase 2 akan diubah menjadi parkir pengunjung. Pada lantai 2 akan dijadikan kantor staf, sedangkan lantai 3 dan 4 sebagian besar adalah ruang rawat inap. Berikut merupakan hasil revisi gambar yang sebelumnya telah dievaluasi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembuatan gambar tampak dan potongan. Pelaksanaan teknik merancang. Yang pertama ada tahap penyusunan berbagai jenis dokumen. Tahap lanjutan setelah tahap pengembangan rancangan adalah tahap penyusunan berbagai jenis dokumen. Pada tahap ini, dokumen-dokumen yang disusun merupakan kebutuhan pada saat tahap tender di mana dokumennya sudah sesuai dengan kesepakatan antara pihak konsultan dengan klien. Lalu ada pelelangan atau tender dan pengawasan berkala. Yang pertama ada rapat penjelasan. Tahap rapat penjelasan merupakan tahap yang telah terselesaikan dari pihak konsultan perencana di mana tahap ini merupakan tahap indikasi akhir. Lalu ada evaluasi penawaran.
Pada saat meeting penjelasan, biasanya terdapat evaluasi yang melibatkan tiga pihak, yaitu pihak kontraktor, ditujukan kepada pihak konsultan, dan pihak klien. Pada evaluasi penawaran ini, hasil dari beberapa evaluasi menyangkut spesifikasi bangunan dan harga tersebut biasanya ditulis atau ditambahkan pada kontrak yang ada. Dan terakhir ada pengawasan berkala pelaksanaan proyek. Pengawasan berkala dalam pelaksanaan proyek dilakukan dengan tujuan untuk monitoring hasil laporan agar dapat memperoleh hasil pekerjaan dengan kualitas yang baik dan maksimal, dan hal ini biasanya dilakukan oleh pihak konsultan. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Dalam keprofesian sebagai konsultan perencana, PT Arsa Cipta Rancang Terpadu memiliki peran untuk mewujudkan keinginan klien ke dalam bentuk visual. Dalam prosesnya, PT Arsa Cipta Rancang Terpadu memiliki wewenang untuk mengajukan ide atau konsep desain kepada klien. Banyak hal yang bisa didapatkan, terlebih manfaat dan pengalaman berupa ilmu dalam menjalankan PKL mengenai perencanaan rumah sakit ibu dan anak di Ubud, di mana dapat mempelajari tujuan utama dari pembuatan rumah sakit yang mampu menciptakan ruang-ruang yang terkesan efektif untuk memudahkan dalam akses, dan yang utama menciptakan suasana dalam mendukung healing space. Rumah sakit ini pada pembuatannya juga selalu ditekankan pada koridor utama dan sirkulasi. Hal tersebut juga dapat memberikan pencapaian ruang yang sangat baik, memberikan seluruh unit medis view penuh terhadap lingkungan secara klinis, sehingga terbukti untuk meningkatkan rate kesembuhan yang merupakan tujuan dan fungsi dari bangunan rumah sakit ini. Selanjutnya ada saran. Setidaknya dari awal dimulai PKL, seharusnya diberikan penjelasan dan tujuan utama mengenai perancangan rumah sakit ini secara jelas, agar mahasiswa memiliki pandangan, meskipun secara umum, mengenai pengerjaan proyek dan fungsi bangunan yang ingin dicapai, agar memiliki visi yang sama seperti ide dasar pada proyek ini. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.